Hai domo minasang, nakama tachi o genki desu ka? Kali ini berjumpa lagi bersama saya Sandi Deskedo, akan membahas Minnan o Nihongo Dai Ikka atau bab 1. Jadi nanti kita akan membahas tentang bunpo yang ada di bab 1. Jadi teman-teman yang ingin belajar dari awal bisa mengikuti video ini ya, semoga nanti dapat bermanfaat. Baik, tidak lama-lama kita langsung saja masuk ke bunpo yang pertama atau tata bahasa yang pertama. Di sini ada kata benda wa, kata benda dua des. Jadi di sini partikel wa ditulis h tetapi bacanya wa, berfungsi untuk menunjukkan subjek atau topik dalam kalimat dan diakhiri nanti des untuk menunjukkan bentuk formal yang sopan. Nah, untuk bentuk des ini adalah bentuk kalimat positif dan untuk fungsinya untuk menghormati lawan bicara kita. Perhatikan, fungsi wa adalah untuk menjelaskan topik dalam pembahasan suatu kalimat. Jadi fungsi wa di sini bisa juga diartikan adalah atau iyalah. Jadi teman-teman bisa mengerti ya. Di sini contohnya ada watashi wa ari desu. Jadi artinya saya adalah Ari. Yang nomor 2, watashi wa sensei desu. Saya adalah guru, atau bisa juga saya guru. Jadi adalahnya bisa dapat dihilangkan. Jadi untuk teman-teman, partikel wa di sini fungsinya sebagai penanda adanya subjek. Nah, untuk mempermudah, maka kata sebelum partikel wa maka diartikan terlebih dahulu. Itu tandanya sebagai subjek atau topik. Baik, yang kedua, kata benda wa, kata benda dua ja ari maseng atau dewa ari maseng. Ini menandakan bahwa kalimat itu negatif formal, sopan. Jadi des yang di bunke yang pertama itu diganti ja ari maseng atau dewa ari maseng. Jadi bentuk negatif dari des adalah ja ari maseng atau dewa ari maseng. Nakama tachi harus perhatikan ya. Jadi kata benda itu perubahannya negatifnya ja ari maseng atau dewa ari maseng. Maka contohnya watashi wa ari desu, maka negatifnya watashi wa ari ja ari maseng. Saya bukan Ari. Yang kedua, contohnya watashi wa sensei desu. Negatifnya maka watashi wa sensei ja arimaseng. Saya bukan guru. Maka yang ketiga, contoh lagi watashi wa dani desu. Maka ano hito wa dani ja arimaseng. Orang itu bukan saudara Dani. Hai, jadi perbedaannya positif diikuti dengan des, negatif diikuti dengan ja arimaseng atau dewa arimaseng. Ya, masuk ke pola ketiga, kalimat nani ka atau kalimat tanya dalam bahasa Jepang itu menggunakan partikel ka. Untuk bentuk sopannya maka diikuti dengan deska. Ya, jadi kalimat pertanyaan atau menyatakan
kepastian untuk bertanya atau suatu hal, maka diikuti dengan partikel K dengan intonasi ditinggikan. Contohnya, Dani-san wa Indonesia jing desu ka? Apakah saudara Dani orang Indonesia? Yang kedua, Ari-san wa sensei desu ka? Apakah saudara Ari guru? Jadi deskanya agak ditinggikan intonasinya. Hai, yang ketiga, Ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Dari siapa, maka itu menanyakan siapakah orang itu. Ingat-ingat ya nakamatachi, pola partikel K ditaruh di paling belakang kalimat. Hai, maka kita masuk ke pola yang keempat, partikel mo. Partikel mo ini memiliki arti juga atau pun. Jadi menandakan adanya pernyataan yang kedua sama dengan pernyataan yang pertama. Jadi ada dua pernyataan di sini ya, untuk sebagai catatan. Ada pernyataan A dan pernyataan B. Maka topiknya itu sama-sama, jadi tidak berbeda. Contohnya, Ari-san wa sensei desu. Maka topiknya adalah sensei. Maka Dani-san mo sensei desu. Saudara Ari adalah guru, saudara Dani pun atau saudara Dani juga seorang guru. Jadi partikel mo di sini kedudukannya setara dengan partikel wa. Contoh lagi, watashi wa Indonesia kara kimashita. Ano hitomo Indonesia kara kimashita. Saya berasal dari Indonesia, orang itu juga berasal dari Indonesia. Ketiga, Gunawan-san wa gakusei desu. Rara-san mo gakusei desu. Saudara Gunawan adalah pelajar, saudara Rara juga pelajar. Bisa juga digunakan ketika kita bertanya, contohnya, Ano kata wa isa desu. Anata mo isa desu ka? Orang itu adalah dokter, apakah Anda juga seorang dokter? Jadi di sini menanyakan dengan menyatakan adanya subjek yang memiliki pembahasan tertentu. Di sini dibahas dia memiliki profesi dokter. Jadi partikel mo adalah artinya pun atau juga. Hai nakamatachi, kita masuk ke pola yang kelima. Ada kata benda berjumpa dengan kata benda, maka untuk menggabungkannya menggunakan partikel no. Nah, partikel no ini memiliki fungsi antara lain yang pertama adalah menyatakan kepemilikan atau kepunyaan. Yang kedua, memiliki arti dari atau asal suatu benda. Jadi misalnya ada benda ketemu dengan kata benda, maka digunakan partikel no. Contohnya di sini, Faisaru-san wa SMK Pertiwi no gakusei desu. Jadi diartikan dari belakang, saudara Faisal adalah siswa dari SMK Pertiwi. Yang kedua, Rima-san wa Hamaren no sensei desu. Saudara Rima adalah guru Hamaren. Jadi no ini adalah menyatakan satu kesatuan kepemilikan suatu benda. Contoh lagi, Mira-san wa Yamaha musik no saing ja arimasen. Saudara Mira bukan pegawai Yamaha musik. Perhatikan ya nakamatachi, partikel no adalah menggabungkan kata benda dengan kata benda. Contohnya misalnya tas saya, maka dibalik bahasa Jepangnya adalah watashi no kabang desu. Jadi menandakan tas itu kepemilikannya saya. Baik, semoga dapat bermanfaat ya.
bagi nakama tachi. Nah, untuk bertanya dapat melalui kolom komentar ataupun melalui fanspage media sosial LPK Seiko Gakko. Semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Sayonara, salam sehat semua.